Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa setia channel HRKU. Alhamdulillah, kembali insyaallah kita bertemu pada kesempatan kali ini dalam kesempatan yang berbahagia tentunya, dalam video singkat di channel HRKU ini bersama kami, Yayasan HRTI. Dan kemudian insyaallah yang akan menjadi pembahasan kita berhormat Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku sekalian. Pada kesempatan kali ini itu adalah mungkin saya ingin membagikan sesuatu yang saya pribadi temukan, sebuah kutipan yang begitu indah di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi memang sebenarnya ini berkaitan dengan pembahasan kita beberapa waktu yang lalu ketika kita membahas tafsir surah Al-Baqarah tentang bagaimana pada hakikatnya ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan sholat, dan kita harus melakukan sholat itu dengan khusyuk. Dan kita juga sudah menjelaskan bahwa khusyuk di sana itu adalah seolah-olah kita itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami menemukan hal-hal demikian ketika mencoba mendalami salah satu kitab tafsir yang khususnya dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada hal yang membuat kami gagal fokus gitu. Gagal ya, harusnya kami mencari makna sabar, mencari makna khusyuk di sana, tapi ada satu hal dalam tafsir tersebut, ketika menafsirkan ayat tersebut, Al-Imam Ibnu Katsir mengutip suatu hal yang sangat-sangat indah dan ingin kami bagikan. Apa itu Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan yang ingin kami penggal pada ayat ini adalah ketika Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mungkin lengkap ayat ini sudah kita jelaskan. Namun yang ingin kami bagikan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian, adalah tentang di mana Allah mengatakan meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan juga dengan salat. Dan kita sudah menjelaskan makna sabar apa dan makna sholat juga apa. Namun ada suatu kutipan yang begitu indah ketika Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan sabar pada ayat ini. Dan di sana Al-Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat orang terbaik ketiga setelah Rasulullah SAW di tubuh umatnya Nabi Muhammad. Beliau ini adalah orang ketiga. Siapa itu? Jika manusia terbaik itu adalah Rasulullah SAW, manusia terbaik kedua di umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau ini adalah orang terbaik ketiga setelah Rasulullah SAW, dan di bawah Abu Bakar As-Siddiq. Dan khalifah kita yang kedua, Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Umar ibn al-Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, dan dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan sabar pada ayat tersebut, maka Umar mengatakan as-sabru sabron. Sabar itu ada dua jenis. Sabar itu ada pada dua tempat. Nah, ini adalah hal menarik. Apa kata Umar? Sabar yang pertama adalah ketika kita sabar ketika Allah menimpakan musibah kepada kita. Ketika Allah menimpakan musibah kepada kita dan kemudian kita bersabar, maka itu adalah sesuatu yang hasan, kata Umar. Itu adalah sesuatu yang baik. Sabar terhadap musibah yang Allah timpakan kepada kita itu adalah perkara yang baik. Namun ada perkara yang jauh lebih baik daripada sekedar sabar yang kita tempatkan ketika kita mendapatkan musibah. Tapi apa kata Umar? Sabar yang kedua adalah, dan ini adalah sabar yang paling baik, adalah sabar ketika kita berani untuk meninggalkan maksiat. Nah, jika Umar mengatakan sabar itu ada dua, sabar yang pertama adalah sabar yang sekedar baik saja. Apa itu? Yaitu sabar ketika kita mendapatkan musibah dari Allah. Itu sabar yang biasa-biasa saja, tapi itu baik.
Namun sabar yang paling baik dan puncak kesempurnaan dari sabar itu adalah ketika seseorang sudah bisa bersabar untuk meninggalkan maksiat. Maka ini adalah hal yang menarik Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian. Mengapa? Karena faktanya kita kalau mengandalkan logika saja, memang rasanya untuk meninggalkan maksiat itu adalah suatu yang gampang. Kita memahami mana yang lebih berat sebenarnya, mengerjakan amal yang diperintahkan atau meninggalkan sesuatu yang dilarang. Mungkin kita akan mengatakan akan lebih sulit mengerjakan sesuatu yang diperintahkan gitu, karena butuh tenaga dan lain sebagainya. Padahal kalau kita menggunakan logika kita saja, kalau misalnya kita sholat itu kita hanya akan mengeluarkan energi kita, tak lebih dari sekedar energi. Wudu, mungkin kalau kita ke masjid, air wudu sudah disediakan, masuk masjid tidak membayar gitu. Dan sedangkan kalau maksiat, nah apa maksiat sekarang ini yang gratis? Judi online. Nah ini sesuatu yang sangat-sangat marak kita jumpai. Judi harus mengeluarkan biaya. Maksiat ke clubbing misalnya, nauzubillah, itu semuanya harus mengeluarkan biaya. Dan apalagi misalnya tidak ada maksiat itu, justru seluruh kemaksiatan rata-rata itu akan mengeluarkan bukan hanya sekedar tenaga, bukan hanya sekedar waktu kita yang dihabiskan, namun juga biaya yang perlu kita habiskan di sana. Maka sebenarnya jauh lebih berat melakukan maksiat daripada mengerjakan sesuatu yang Allah perintahkan. Namun pertanyaannya, mengapa justru kebanyakan manusia lebih condong untuk lebih bersemangat untuk melakukan maksiat dibandingkan melakukan sesuatu yang Allah perintahkan? Nah ini sebenarnya tipu daya setan dan hal yang menjadi cacat logika bagi kita semua. Mengapa begitu saudaraku sekalian? Karena sekali lagi maksiat itu butuh energi, butuh biaya. Tapi justru kita ingin menghabiskan uang kita, menghabiskan waktu kita, menghabiskan energi kita, harta kita justru untuk hal yang maksiat tadi. Sedangkan untuk sesuatu yang gratis, untuk sesuatu yang menunjang akhirat kita, menunjang kita untuk mendapatkan surga Allah, justru kita rasanya agak berat dan ogah-ogahan. Nah ini adalah sebuah cacat logika. Makanya Umar mengatakan ketika kita sudah bisa sabar untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu yang Allah larang, kita sudah bisa bersabar dari kemaksiatan untuk meninggalkan maksiat, maka itu adalah sebaik-baik kesabaran. Maka Umar memuji, jika Umar hanya sekedar memuji orang yang bisa bersabar ketika berhasil meninggalkan maksiat, tapi Umar memberikan 2 kali pujian jauh lebih baik orang-orang yang bersabar ketika ia berhasil meninggalkan maksiat dan ia menahan dirinya, hawa nafsunya ketika ia hendak melakukan kemaksiatan, namun akhirnya ia bersabar karena ia takut kepada Allah, karena ia khawatir akan nerakanya Allah, ia takut akan nerakanya Allah, akhirnya ia tidak jadi meninggalkan maksiat. Maka itulah yang jauh lebih dipuji oleh Umar bin Khattab. Dan mudah-mudahan apa yang kami dapatkan di tafsir ini mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua pada kesempatan kali ini. Dan lebih daripada itu, insya Allah terkait dengan meninggalkan maksiat ini, menjauhi hal yang Allah larang ini, insya Allah akan kita bahas pada pekan depan jika Allah izinkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, dan terutama bagi kami yang menyampaikan terlebih dahulu tentunya. Maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.